ngomong ke sini. Hai, Apa? lagi. Bilang assalamualaikum coba. Bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Sudah ya? Ya, kasih Pak. Pak Agung ke sana ya. Oh. Baiklah anak-anak, ini Igo dan Ilham ya. Ibu masih berusaha mengingat namanya. Kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran hari ini ya, biologi. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran. Suara Igo sama Ilham nggak kedengeran. Coba itunya dideketin. Coba ulangi lagi. Halo gitu. Halo, kedengeran nggak? Coba Igo sama Halo, Ilhamnya ngomong. halo. Assalamualaikum. Ah, udah kedengeran. Baiklah. Coba dibuka catatannya. Catatannya dibuka yang minggu lalu. Catatannya kemarin minggu lalu mencatat nggak kalian? Igo sama Ilham mencatat, Bentar. mencatat. Oke, coba Ibu mau cek. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Hmm, Teori asal usul kehidupan. Biologi dan asal-usul kehidupan ya. Nih coba Ibu coba share screen ya. Eh, Kelihatan ini yang Ibu share, Kelihatan. kelihatan ya. Kita coba ini ya. Judul yang minggu lalu sudah kita pelajari yaitu biologi dan asal-usul kehidupan. Ya, masih ingat pengertian biologi, Igo, Ilham? Apa itu pengertian biologi? Ilmu adalah makhluk hidup. Logi Ilmu dan yang apa? oh, Oh, bio. ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Oke, asal-usul kehidupan. Jadi teori tentang teori asal-usul kehidupan, kehidupan ada berapa? Yang pertama apa, Igo? Coba sebutkan apa? Nggak kedengeran? Biogenetik, Iya, abiogenesis, genesis. Yang kedua, Ilham apa Ilham? Apa Ilham nggak kedengeran, Ibu? Biogenetis. Biogenesis ya, Biogenesis. biogenesis. Abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari eh, sesuatu yang tidak hidup ya, berasal dari makhluk hidup, berasal dari apa? Sesuatu yang tidak hidup ya, tidak hidup. Ada nggak di catatannya? Kemudian yang kedua, biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari apa? Apa Ilham? Yang kedua, biogenesis. Kalau A itu artinya tidak kan, berarti tidak berasal dari makhluk hidup ya. Tidak tidak berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Kalau bio itu artinya hidup, berarti makhluk hidup berasal dari apa? Oh, apa Ilham? Berasal dari makhluk hidup.
Seperti ayam itu berasal dari telur, kemudian telur berasal dari ayam. Ada omnivivum X, apa tuh catatan kemarin gimana? Coba dibacakan. Nggak kedengar. Ovo. Omne, ovo, Omnivivum ex ovo, Bu. terus artinya Makhluk hidup berasal Berarti telur. semua makhluk hidup berasal dari telur, semua telur berasal dari makhluk hidup. ya, oke. Betul, Hidup betul. berasal dari makhluk hidup. Nah, tokohnya masih ingat abiogenesis siapa tokohnya? Lourdes Pasteur, Francesco Redi, Anthony van Leeuwenhoek, John Yang Nisa, pertama, Aristotel ya. Aristoteles. Terus Anthony van Leeuwenhoek dan Heraklitus. Francesco Redi ya. Sedangkan kalau yang biogenesis tokohnya siapa? Lourdes Pasteur, Lazarus John Pasteur, Spallanzani. Louis Pasteur dan Lazarus Spallanzani. Spallanzani. Nah, sekarang kemarin Ibu jelaskan tentang ada yang menyatakan hipotesis Oparin ya. Oparin, bukan hipotesis, postulat Oparin ya. Oparin itu menyatakan bahwa eh, zaman dulu itu ada yang namanya subprimordial ya. Jadi dulu itu bumi itu sangat panas ya. Yang di zaman apa? Coba masih ingat bumi yang masih merah dan panas itu zaman apa namanya? Di zaman H Hadean Hadean Eon. Kemudian menuju ke zaman Arkhean Eon. Masih ingat HD itu kan artinya neraka ya. Dan Arkhea itu di sini baru muncul adanya kehidupan ya. Nah, dari subprimordial itu dari kondisi bumi. Nah, Ibu kasih tahu gambarnya. Coba lihat di sini gambarnya. Ini yang Oparin ya. Oparin Halden, Alexander Opalin tuh menyatakan bahwa pembentukan senyawa organik ya dari senyawa anorganik. Nah, ini kan yang abiogenesis ya. Organik tuh senyawa yang merupakan penyusun kehidupan ya, terbentuk dari senyawa-senyawa anorganik dalam postulat Oparin. Nah, ini hanya bisa terjadi pada kondisi atmosfer purba. Nah, yang Ibu bilang tadi Hadean Eon pada saat itu bumi itu masih panas ya. Eh, di atmosfernya tidak terlalu banyak oksigen ya. Nah, kondisinya itu apa di apa namanya disimulasikan dalam percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller dan Urey. Kemarin Ibu udah kasih tahu kalian yang ini, masih ingat? Masih ingat nggak? Percobaan Miller dan Urey ini berupaya untuk mensimulasikan kondisi bumi di zaman purba dulu, di zaman Hadean itu ketika belum ada kehidupan. Nah, di sini menggambarkan lautan ya. Kemudian lautannya itu kan karena suhunya panas, dia menguap airnya menjadi H2O, uap H2O, dia ketemu dengan gas metana atau CH4, NH3 dan H2. Kemudian karena zaman dulu itu ya di atmosfer purba itu eh, atmosfer bumi itu belum terbentuk ya. Jadi banyak sekali petir ya. Petir itu sangat sering terjadi terus banyak radiasi kosmik. Nah, gas-gas ini CH4, NH3 dan H2 ini bereaksi ya dengan dibantu oleh banyak petir dan apa tadi Ibu bilang radiasi ya. Kemudian membentuk ketika uap airnya didinginkan dia diamati di sini ternyata ada yang namanya bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik itu merupakan bahan baku penyusun kehidupan ya. Dari situ
muncullah namanya teori evolusi kimia ya yang diungkapkan oleh Miller dan Urey ya dari simulasi postulatnya Oparin. Nah, Ibu minta kalian coba gambar ini sketsanya ini diagram tentang percobaan Miller dan Urey. Coba digambar nanti Ibu mau kalian kirim fotonya ya nanti ya di WhatsApp. Coba gambar yang baik ya sebaik mungkin. Silakan digambar. Kelihatan nggak gambarnya? Silakan digambar. Kalau ada pensil warna atau spidol boleh diwarnai ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini merupakan percobaan dari Miller dan Urey yang berusaha mensimulasikan dari kondisi atmosfer purba di zaman dulu yang menghasilkan molekul-molekul organik pembentuk makhluk hidup ya. Nah, ini hanya terjadi pada zaman Archean Eon ya. Pada zaman Archean Eon itu mulai terbentuk lautan ya di bumi. Ketika Hadean itu belum ada lautan, Archean ada lautan sehingga terbentuklah ini molekul-molekul penyusun makhluk hidup. Diduga setelah ini barulah muncul makhluk hidup ya di zaman Archean. Susah nggak gambarnya? Bisa. Ya, Ibu mau cek Ibu sampai jam berapa ya? Sambil barangkali ada yang mau ditanyain ya. Sampai 11.50 nanti ya. Dikasih judul gambarnya itu adalah eksperimen Miller dan Urey ya. Nanti Ibu coba si tulisan. Ini adalah eh, eksperimen tulisan Ibu terbaca nggak? Enggak ya? Terbaca nggak tulisan Ibu? Enggak ya? Yang di papan tulis terlihat nggak? Enggak ya udah deh. Nggak usah. Jadi Bu ini aja. Coba nulis di apa namanya? Nanti deh ini gambar aja dulu. Tulisannya apa namanya? Eh Si gambar ini dikasih judul eksperimen Miller dan Urey ya. Eksperimen Miller dan Urey. Ini yang menggambarkan kondisi atmosfer purba di zaman dulu.
Sudah? Ada yang sudah? Belum ya? Tiga menit lagi ya? 3 menit lagi. Igo udah, Igo. Ibu tuh masih bingung yang mana Igo, mana Ilham. Igo mana? Coba ngacung. Ilham. Oh, itu Ilham. Ilham sudah selesai ya? Nah, Boleh minta di ini difotoin, dikirim ke apa? Dikirim ke grup bisa ya? Gambarnya minta tolong difoto atau ada di dokumen kamera ya? Bisa ya? Nanti Ibu screenshot. Coba dideketin bisa nggak lebih deket? Nanti Ibu gedein coba ya. Pin. Ini yang siapa kasih nama dong? Ini siapa? Ilham apa Igo? Ilham. 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 Nah, kasih nama. Ibu mau screenshot. Oh, Ibu nggak tahu print screen. Ke atasin sedikit bisa nggak? Tolong agak ke atas sedikit. Oh, bukan maksudnya digeser ke atas. Ke bawahin tapi digeser ke atas, digeser ke bagian nah gitu, bagian ke atas. Ini yang siapa tadi? Ilham. Ilham, Iya. Ibu minta tolong gambarnya dilengkapi sama keterangannya Ilham. Iya. Ya dikasih nama kan tadi mana ya tadi Ibu? Sebentar. Principal organic microbes, solid water, condenser, kedalam. Ibu stop share dulu ya. Eh, nah ini bisa terlihat nggak? Belum ya. Ibu belum share screen. Share. Hmm. Wah ketutup tadi ya. Bukan. Nah ini Igo, tolong dilihat Igo. Kan ini ada keterangannya ya. Ada
ini bahasa Inggris ya. Boleh ditulis ocean tuh laut ya, menggambarkan lautan. Water vapor tuh uap air. Ini atmosfer, elektroda ya. Ini ada air dingin, kondensor, air dingin. Kemudian ini sampel dari bahan organik di sini. Ya, nanti tolong dilengkapi ya. Nanti insya Allah Ibu kirim ininya, link PPT-nya. Kalau Igo udah selesai belum, Igo? Ilham silakan dilengkapi itunya apa keterangan-keterangannya. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Ocean itu diganti jadi laut ya. Jadi ini laut eh, kondisinya panas kan. Jadi menghasilkan uap air. Uap airnya di atmosfer bertemu dengan gas-gas NH3, H2 dan CH4. Kemudian banyak petir sehingga menghasilkan eh, dari reaksi kimia tersebut terbentuklah bahan-bahan organik. Setelah ini nanti kita lanjutkan insya Allah ke materi tentang apa materi penyusun makhluk hidup. Nah, makanya Ibu minta kalian gambar ini supaya kita tahu nanti penyusun makhluk hidup itu apa saja ya. Sudah selesai? Nanti dikirim aja di itu ya, dikirim di grup WhatsApp ya. Minta Pak, ini ada Pak Tantan ya. Minta difoto aja gambarnya. Nanti kirim di grup WhatsApp ya. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Oh ya, Ibu melihat yang Igo. Coba lihat. Coba lihat, Ibu mau lihat. Belum muncul? Nah, coba Ibu gedein dulu ya, sebentar ya. Nah, ini kalau yang Igo udah lengkap nih. Ibu screenshot dulu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke hmm, sebentar. Ibu masih belajar ini tentang sharingnya gimana? Ibu stop share dulu kayaknya. Ibu stop share. Ibu lanjutkan ke ini tampilan Ibu kelihatan nggak? Tampilan star. Dokumen kamera Ibu kelihatan? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Silakan ditulis. Ini topik baru ya. Tadi kan sudah topik tentang asal-usul kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke topik materi penyusun penyusun makhluk hidup.
Nah, ini materi baru ya. Kita sudah masuk ke materi baru yaitu materi penyusun makhluk hidup ya. Ini topik yang kedua setelah asal-usul kehidupan. Sekarang Belum Ibu Nah, belum muncul ya? Oh, belum muncul. Oh, Ibu harus share. Sebentar. Kelihatan? Ya. Oh ya, maaf ya, maaf. Ibu masih belajar. Materi yang kedua yaitu materi penyusun makhluk hidup. Ya, materi penyusun makhluk hidup. Materi. Nah, materi adalah sesuatu yang memiliki ruang dan memiliki massa ya. Penyusun makhluk hidup ya. Materi penyusun makhluk hidup itu tersusun atas ada pertama bahan-bahan anorganik. Bahan-bahan anorganik itu yang bukan merupakan apa? Tidak tersusun atas karbon ya. Tidak tersusun karbon atau C. Nanti insya Allah kalau kalian udah SMA nanti belajar ya, tapi sekarang belum belajar apa itu karbon ya. Kemudian tersusun dari bahan-bahan organik. Nah, apa itu bahan anorganik dan organik ya? Yang anorganik terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur. Unsurnya apa saja? Pertama, ada yang utama, elemen utama. Kemudian ada elemen makro. Kemudian ada elemen mikro. Bisa terlihat tulisan Ibu? Ya, makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu apa saja yang kalian ketahui? hewan. Tumbuhan, terus apa lagi? Hewan. Ya, terus Manusia. manusia, betul. Kalian adalah manusia makhluk hidup. Nah, yang akan Ibu jelaskan di sini adalah penyusun tubuh manusia ya, sebagai contoh dari salah satu makhluk hidup ya. Manusia ada elemen utama, makro, dan mikro ya. Namanya itu terdiri atas oksigen, ya. Penyusun tubuh kalian tuh oksigen, hidrogen, karbon. Nah, ini adalah penyusun utama ya. Kemudian nitrogen. Nah, ini nanti oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen ini akan membentuk ini bahan-bahan organik ya. Bahan-bahan organiknya yaitu ada karbohidrat. Di dalam tubuh kalian ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak ya, atau lipid ya. Kemudian ada yang namanya asam nukleat. Nanti ini hanya sedikit saja kita belajar ya. Asam nukleat. Asam nukleat itu ada di inti sel, nanti kita belajar, insya Allah belajar tentang inti sel. Nah, unsur-unsur makro itu merupakan biasanya adalah ini
Pertama adalah ada magnesium. Magnesium. Kita lihat dulu di sini apanya bagannya ya. Unsur penyusun makhluk hidup. Sebentar. Nah, ini coba kalian perhatikan. Bentar, ibu cari tabelnya. Di sini bisa terlihat gambarnya. Ini adalah elemen utama ya. Elemen utamanya ada oksigen sekitar 65%, kemudian karbonnya 18%, hidrogen 10%, dan nitrogen 3%. Itu masuk ke yang elemen utama. Kemudian ada yang makro. Yang makro itu ada apa aja di sini? Magnesium, kemudian klorin, sodium, sulfur, potasium ya. Eh, ini adalah elemen yang hanya terdiri dari kurang dari 4%. Nah, Ibu beralih ke dokumen kamera dulu ya. Ini yang elemen makro ini kurang dari 4%. Kurang dari 4%, sedangkan yang ini sekitar 96% beratnya di dalam tubuh manusia. Kalau yang elemen mikro ini hanya 0,01% dari berat seluruh tubuh manusia ya. Tadi magnesium, klorin, sodium. Lihat lagi ke sini. Nah, ada sulfur. Nah, ini komposisi dari penyusun manusia ya. Nanti tumbuhan ada lagi ya bedanya sama apa? Sama manusia. Sudah selesai mencatatnya? Dah. Sudah. Nah, ini jadi kalian itu sebagian besar unsur penyusunnya adalah oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, dan yang lain-lain tadi kurang dari 5% ya, kurang dari 4%. Nah, yang tadi unsur utama tadi itu, nah elemen utama ini nanti akan membentuk karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, Ibu sekarang mau tanya sama kalian, eh karbohidrat tuh ada yang tahu nggak apa itu karbohidrat? Contoh karbohidrat coba yang kalian tahu apa contoh karbohidrat? Apa? Apa sih? Apa? Ini yang keras, yang keras. Natrium, Nasi nasi, ya. Ya, karbohidrat itu adalah sumber energi ya, energi. Dia itu tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen ini, yang ini ya. Nah, itu rumusnya C6H12O6. Nah, itu contohnya adalah tadi nasi ya. Terus apa lagi?
sebagai sumber energi kalian. Selain nasi, apalagi yang merupakan sumber karbohidrat yang bikin banyak tenaga. Roti. Roti, apa? Roti, terus apa Roti. lagi? Ya, kalau singkong bisa nggak ubi? Sa. Ya, ubi-ubian ya, singkong. Kemudian protein. Protein itu menyusun tubuh kalian bisa sampai sebentar nih. Protein. Nah, protein itu sampai 16%. Sumbernya apa aja protein? Telur. Apa? Telur. Gak kedengeran Ibu apa? Coba ngomongnya deket ke mic. Telur, Bu. Ya, yang sumber protein apa menurut kalian? Telur. Ya, terus telur. Protein tuh telur, Ada ayam. daging. Daging ya, daging ayam, daging sapi ya. Kemudian i Telur. ikan. Ya, ini adalah contoh dari protein. Kalau lemak dan minyak itu dari mana kalian bisa dapat? Supaya Gorengan. tubuh kalian gorengan. Gorengan itu asalnya dari apa? Minyak. Minyaknya dari mana? Minyak kelapa ya. Terus apa lagi? Butter, mentega ya. Terus yang sumber minyak apalagi sumber lemak? Kalau daging ada apa? Daging sapi ada lemaknya nggak? Ada. Hmm? Daging Ada. sapi ada ya, ada lemaknya. Dari situ kalian bisa dapat lemak untuk kebutuhan tubuh kalian ya. Kemudian ada asam nukleat. Nah, ini nanti kalian pelajari di kelas 9 ya. Ini sekedar tahu saja. Jadi ini adalah unsur penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk molekulnya. Jadi selama ini kalian makan karbohidrat, nah ini bentuk molekul dari karbohidrat seperti ini. Terus kalau protein dari daging-dagingan bentuknya seperti ini. Kalau ini bentuk dari molekul lemak nukleat yang nanti ada di inti sel. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini adalah penyusun tubuh kalian, manusia. Didapatnya dari makanan sehari-hari ya. Kalau misalnya kalian makan sayur-sayuran itu masuknya kemana? Sayur-sayuran itu sumber apa? Apakah banyak karbohidratnya atau apanya di sayur-sayuran? Protein. Protein itu sayur apa tuh? Kalau sayur dan buah banyaknya mengandung, masih ingat Vitamin. vitamin Vitamin. dan mineral ya. Nah, Ibu kasih contoh kandungan mineral di dalam sayur-sayuran ya. Sebentar ya. Nah, ini contoh dari kalian suka makan bala-bala. Bala-bala mengandung apa? Mengandung kol ya. Kolnya itu tuh, lihat di sini kol itu mengandung energinya 125 kalori. Kemudian banyak mengandung di sini yang paling banyak adalah ada magnesium 11 miligram ya. Kemudian kalsium, kalium, vitamin C ya, vitamin B. Nah, ini kalau kalian makan sayuran kol di bala-bala. Ini kalau wortel. Kalau kalian makan wortel banyak mengandung kalium nih, 320 miligram, magnesium dan zat besi. Tapi zat besinya nggak terlalu banyak ya. Yang paling banyak di sini adalah vitamin apa di wortel? Vitamin C. Nah, sama vitamin B4 ya.
Nah, ini sumber-sumber protein ya. Tadi siapa yang bilang kalau protein itu dari daging ayam? Nah, ini ada daging ayam, ada daging sapi, telur ya. Tadi kalian sebut telur, terus ada kacang-kacangan ya. Kacang hijau, terus kacang apa lagi? Dan ada keju ya, ikan. Nah, ini sumber protein. Ini sumber lemak. Sumber lemak ada alpukat, ada ikan, kacang-kacangan juga ya. Kemudian ini masih sumber lemak juga. Lemak itu ada lemak yang dalam suhu ruang itu dia mencair, tapi ada lemak yang dalam suhu ruang itu beku. Contohnya butter atau margarin itu kan nggak cair ya, itu tapi sama lemak juga ya. Nah, ini alpukat juga bisa menghasilkan lemak ya, kacang-kacangan. Dan kelapa ya. Kalau di Tasik itu banyak kelapa ya, suka bikin minyak kan? Nah, itu adalah sumber lemak ya. Ini karbohidrat tadi, jadi tubuh kalian tersusun dari karbohidrat ya, sekitar 1%. Nah, karbohidratnya diperoleh dari makanan. Tapi karbohidrat itu tidak banyak disimpan di tubuh karena dia digunakan untuk sumber energi. Putus ya? Iya, kalau Oh, tadi ibu udah yang ini kelihatan nggak? Oh, ibu harus share screen lagi ya? iya. Nah, ini sumber-sumber karbohidrat ya. Eh, ini masih karbohidrat juga, ada roti, ada pasta, ada ubi-ubian ya. Sumber karbohidrat. Ini adalah sumber dari zat besi ya. Zat besi banyak terdapat pada hati. Nah, paling tinggi itu di hati ya. Di daging merah terutama ya, zat besi itu. Kemudian di sayuran yang berwarna hijau. Ini sumber gula. Gula itu sama dengan karbohidrat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau enggak, ibu tanya. Mau ditanya atau mau nanya? eh Sebentar, ibu share screen-nya mana ya? Nah, ini kalian kan di sini sudah ibu terangkan tadi bahwa makhluk hidup itu terutama yang ibu jelaskan di sini adalah manusia. Mengandung elemen utama yaitu oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, ya. Elemen makro yang hanya kurang dari 4% dari berat tubuh dan elemen mikro. Sekarang ibu tanya bagaimana caranya supaya kalian bisa memenuhi kebutuhan harian kalian ini. Ya, ibu minta, ini kan banyak sekali yang harus kita penuhi untuk kebutuhan tubuh kalian setiap hari. Sekarang ibu mau tanya sama Igo dulu, Igo. Menurut Igo gimana caranya semuanya bisa terpenuhi? Ini belum termasuk air ya, ibu belum menjelaskan air nanti air. Gimana Igo, gimana caranya supaya kebutuhan ini ada elemen utama makro mikro bisa apa bisa terpenuhi oleh ego supaya Masih tidak ke gimana, makan makanan yang seimbang, contohnya yang bagaimana, sayur-sayuran, terus buah-buahan, apalagi terus ikan, apa daging, ikan ikan dan sama daging. daging. Nah, sekarang ibu tanya kalau sehari-hari ego apakah sudah memenuhi ini kebutuhan untuk tubuhnya, ada ada vitaminnya, mineralnya, ada protein, lemak, sudah belum kira-kira menurut ego?
belum untuk Yang kurang apa di dalam menu sehari-hari Igo? Sayurnya atau proteinnya? Atau karbohidratnya kebanyakan? Sayurnya Bu kurang. Sayurnya, kenapa? Gak suka? suka nggak, tapi jarang ada di rumah sayur. Oh gitu, iya. Contoh sayurannya apa aja yang biasa di ini, yang bisa dimakan, yang ada di sekitar rumah gitu? Kung bu, Apa? kung, Tepung, kangkung. kangkung. Oh iya, kangkung. Sekarang kalau Ilham, gimana caranya Ilham? Kalau misalnya kayak Igo tadi kekurangan sayuran, menurut Ilham gimana caranya supaya terpenuhi itu kebutuhan sayurannya? Kalau Igo makanannya gimana? Udah cukup karbohidrat, protein, terus lemaknya, kemudian tadi mineral-mineralnya yang dibutuhkan. Bu, Apa? udah bu. Yang masih kurang apa menurut Igo? Di Sayur, sayur terus apa lagi? udah sayur doang. Sayur. Kalau buah banyak berarti ya. Hmm, seimbang. Coba kita lihat ini ya. Sebentar, ini tadi Ibu balik lagi ke salah, Ibu salah. Share screen Ibu udah kelihatan belum? Sudah. Udah Nah, bu. ya. Tadi kan Ibu bilang tubuh itu tersusun atas apa tadi? Nah, ini nih. Nah, ada kalsium, fosfor, potasium, sulfur, sodium, klorin, magnesium ya. Kita lihat di alam itu ada di mana aja itu ya. Nah, ini adalah sumber dari tadi air. Air kan yang sebenarnya yang paling besar tuh di dalam tubuh manusia sekitar ada 60% tuh air ya tubuh manusia itu. Di mana di alam bisa kita peroleh itu semua ya. Kalau air itu ada yang tahu istilah H2O? Tidak. H2O itu ikatan antara oksigen dan hidrogen ya membentuk air ya. Nah, air di bumi itu berasal dari nah ini yang namanya siklus air. Nah, ini adalah gambaran dari molekul air ya. Jadi terdiri dari karbon dan apa H2O Ibu salah itu. Yang ini CO2. Nah, kalian itu kan tadi banyak mengandung di tubuhnya banyak mengandung oksigen ya. Berapa persen tadi? Coba lihat catatannya. Berapa persen oksigen? 90. 96. Nah, 96%. Dari mana kalian bisa mendapatkan oksigen? Hari Oksigen dari mana? Dari udara yang kalian hirup ya. Dari udara yang kalian hirup itu terdapat oksigen. Oksigennya sendiri berasal dari ada dari tumbuhan ya, ada dari lumut ya.
Kemudian ada juga yang dari fitoplankton yang ada di laut ya. Nah, ini adalah contoh dari sumber-sumber oksigen. Nah, ini oksigen itu berasal dari tanaman. Ketika tanaman fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Nanti insya Allah belajar pas setelah sel ya. Nah, kalian mengeluarkan apa? Masih ingat nggak? Di SD sudah belajar belum? Kalau bernafas mengeluarkan apa? Gas apa namanya? CO, CO2. Tahu CO2 nggak? Ya, kalau kalian bernafas itu kalian menghirup oksigen. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan ini dihirup oleh kalian, kemudian mengeluarkan CO2 ya. Nah, tadi kalian juga membutuhkan nitrogen. Nitrogen itu di alam dihasilkan dari eh, apa nih penguraian bahan-bahan organik oleh jamur, ada bakteri ya. Kemudian berasal dari ini. Kalau kalian apa namanya? Suara ibu terdengar nggak? Terdengar ya. Jadi nitrogen yang kalian apa? Yang kalian ambil dari makanan itu di alam dihasilkan oleh sebentar. Ini internetnya lama banget. Nitrogen kan kalian dapatkan berupa protein ya dari tumbuhan atau hewan itu didapatkan dari fiksasi nitrogen oleh bakteri, bisa juga dari petir ya. Ketika di dalam udara itu kan banyak yang namanya nitrogen. Ketika terjadi petir, nitrogen itu dirubah menjadi nitrat. Nanti nitrat itu bisa diserap oleh tanaman. Nah, tanamannya itu nanti akan menghasilkan protein yang bisa digunakan untuk makanan kalian. Kemudian ini adalah sulfur ya. Tadi kan di dalam salah satu unsur yang dibutuhkan oleh kalian itu adalah sulfur. Mana tadi ya? Ibu ulang lagi. Di sini ada yang namanya sulfur. Bisa terlihat di sini sulfur ada 0,3%. Nah, sulfur itu di alam itu dihasilkan oleh gunung apa ini? Gunung berapi ya. Nah, ini sulfur bentuknya warnanya kuning seperti ini. Nah, ini adalah para apa penambang sulfur ya. Diperoleh dari gunung gunung apa? Gunung berapi ya. Kemudian sebentar. Ada juga eh, fosfor. Unsur fosfor. Fosfor ini bentuknya seperti ini ya. Dia bisa menyala. Nah, fosfor itu diperoleh dari pelapukan batuan yang ada di alam ya. Batu-batu ini akan melapuk ya, diuraikan oleh eh, bakteri atau jamur. Nanti ya fosfor yang sudah apa diuraikan itu akan larut dalam air atau enggak bisa langsung diserap oleh tanaman. Nanti ketika kalian makan buah-buahan atau sayur-sayuran, fosfornya itu masuk ke dalam tubuh kalian ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Nanti ibu mau lihat jam dulu. Ibu tuh lupa sampai jam berapa ngajarnya. Coba kalian tulis yang ini dulu ya, tabel yang ini. Coba ditulis tabel ini tentang penyusun tubuh manusia. Nah, kalau tadi yang ibu jelaskan belum berbentuk tabel. Nah, ini digambar tabelnya di buku catatan. Ada oksigen, karbon, hidrogen, semuanya 96%.
digambar sampai yang ini, trace elemen ini. Tempel. Oh, ya, ini. Itu alat judulnya. Iya. Bisa terlihat nggak gambarnya? Terlihat. Ya.
Trace elemen. Udah, trace elemen itu ada yang kurang dari 0,01% dari berat tubuh ya. Boron, kromium, kobal, koper, fluorine, terus iodine, iron, Ditulis atau ya Iya, tulis. kurang gede ya tulisannya. Cukup. Cukup. Kalau kurang gede, Ibu coba gedein di sini. Nah, ini, bentar ya. Hmm, Nah, ini kelihatan nggak? ER. Tulisnya yang cepat tulisnya. Bahasa Inggrisnya tulis.
Sama Koji. Terus Anu. Si di mute ini. Speakernya di mute, Bu. Suaranya kedengaran, Bu. Di mute. Oh ya, Ya, kedengaran juga. maaf, suaranya mute ya. Udah selesai ya? Kita coba ya, nonton sekarang tentang tadi unsur-unsur yang penyusun tubuh manusia ya. Bagaimana ini? eh ini suaranya bentar. Ibu takut nggak bisa keluar suaranya ya. Ibu tes dulu kedengeran nggak ya suaranya? Terdengar nggak suaranya? Tidak. Ntar Ibu klik dulu itunya videonya. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Oh, sebentar ya. Gimana caranya biar kedengeran ya? Oh, ini di sini. Nah, ini mudah-mudahan kedengeran. Kedengeran kan? Kedengeran nggak? Halo? Apa? udah ada. Udah ada suaranya. Ya, kita Nah, ada cek. satu. Kita cek. Oh, suaranya kecil. Kita cek ya. Nah, ada. Udah keras suaranya? Udah. Bentar, Ibu bagusin dulu. Mineral adalah salah satu komponen penting yang tergolong ke dalam mikronutrien selain vitamin. Seperti layaknya vitamin, tanpa suplai mineral yang cukup, maka kerja fungsi tubuh kita yang normal akan berhenti. Proses pertumbuhan dan perkembangan dan pemeliharaan fungsi tubuh akan berhenti sama sekali. Mineral adalah elemen inorganik, umumnya diperlukan dalam jumlah yang kecil. Karena berupa unsur dasar yang tidak bisa disintesis oleh tubuh, maka kita membutuhkan suplainya secara kontinu dari luar. Ada banyak jenis mineral di luar sana, meskipun tidak semuanya dapat dianggap sebagai zat gizi. Untuk dapat dianggap sebagai zat gizi, harus ada bukti ilmiah yang cukup bahwa kekurangan mineral tersebut dapat menimbulkan gejala dan tanda spesifik. Misalnya, terganggunya proses tumbuh kembang, gangguan ritme jantung, kejang, rambut rontok, kelemahan otot, dan lain-lain. Secara umum, berdasarkan jumlah kebutuhan harian tubuh, mineral dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu mineral mayor atau makromineral dan trace elements atau mikromineral. Jika kebutuhan harian tubuh kita terhadap suatu mineral adalah sekitar 100 mg atau lebih, maka mineral tersebut termasuk ke dalam mineral mayor atau mikromineral. Jika di bawah angka tersebut, maka tergolong ke dalam mikromineral. Makromineral disimpan tubuh dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada mikromineral. Berdasarkan kriteria seperti ini, maka kalsium dan fosfor adalah contoh makromineral, sedangkan besi dan tembaga adalah contoh mikromineral. Mineral dalam diet modern kita berasal dari sumber hewani maupun nabati. Makanan hewani merupakan sumber beberapa jenis mineral dengan bioavailabilitas yang tinggi, dan makanan nabati merupakan sumber beberapa jenis mineral lainnya. Misalnya, kalsium banyak didapatkan dari susu, zat besi dan zinc banyak terdapat dalam daging. Sebaliknya,
Potasium, magnesium, dan mangan lebih banyak didapatkan dari sumber makanan nabati daripada sumber hewani. Jumlah mineral dalam makanan dipengaruhi oleh banyak faktor agrikultural, di antaranya variasi genetik organisme penghasil makanan dalam menyerap dan menyimpan cadangan mineral dalam tubuhnya, komposisi mineral dalam pakan dan suplemen ternak, konten mineral dalam tanah, air, pupuk, dan pestisida. Konten mineral dalam makanan kita juga dipengaruhi oleh pemrosesan makanan tersebut. Sebagai contoh, zat besi dalam makanan kita bisa berasal dari peralatan memasak atau wadah makanan yang masuk ke dalam makanan selama proses memasak. Fosfor, kalsium, dan beberapa mineral lain dapat berada dalam makanan kita karena sengaja ditambahkan sebagai zat aditif atau pengawet. Di sisi lain, pemrosesan makanan dapat menurunkan konten mineral di dalamnya. Semakin banyak dan panjang tahap pemrosesan makanan, maka semakin berkurang konten mineral di dalamnya. Proses penggilingan sereal misalnya dapat membuang zat besi, selenium, zinc, tembaga, dan berbagai macam mineral lain. Merebus kentang yang telah dikupas dapat menurunkan kandungan potasium, magnesium, mangan, sulfur, dan zinc sebesar 50-75%. Mineral tersebut terperas masuk ke dalam air rebusan selama proses merebus. Makanan memang menyediakan suplai banyak mineral. Namun, kapasitas tubuh kita dalam menyerap dan memanfaatkannya bervariasi dari satu individu ke individu yang lain. Kemampuan untuk menyerap mineral dari diet tergantung dari beberapa faktor. Salah satu yang signifikan adalah faktor kebutuhan fisiologis tubuh. Ketika kebutuhan fisiologis tubuh terhadap suatu mineral tinggi, misal pada masa pertumbuhan atau kehamilan, maka penyerapan mineral tersebut dalam saluran cerna akan sangat tinggi. Kemampuan menyerap suatu mineral akan menurun saat cadangan mineral tersebut dalam tubuh sudah lebih dari cukup. Selain faktor kebutuhan, faktor bioavailabilitas adalah faktor signifikan lain yang menentukan kemampuan tubuh kita untuk menyerap mineral dalam makanan. Bioavailabilitas mengacu pada seberapa mudah mineral dalam makanan diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi darah kita. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kemudahan penyerapan mineral dalam makanan. Pertama, jumlah variasi dari mineral yang ada dalam makanan. Semakin banyak variasi mineral dalam makanan, maka semakin susah masing-masing mineral tersebut diserap oleh tubuh kita. Sebab masing-masing mineral akan berkompetisi satu sama lain guna masuk melalui pori-pori di permukaan sel saluran cerna. Terutama jika mineral-mineral tersebut memiliki berat molekul yang tidak berbeda jauh dan muatan yang sama. Misalnya, magnesium, kalsium, besi, dan tembaga adalah contoh mineral yang seringkali punya muatan yang sama, yaitu positif 2. Mineral-mineral tersebut dapat berkompetisi satu sama lain untuk terserap melalui dinding saluran cerna kita. Kelebihan salah satu macam mineral dapat menghambat penyerapan mineral lain. Misalnya, kelebihan kadar zinc dalam makanan dapat menurunkan penyerapan tembaga. Masalah kompetisi seperti ini bukanlah persoalan besar kalau kita menggantungkan asupan mineral dari berbagai makanan, sebab kadar masing-masing mineral dalam makanan tidak pernah berlebih. Bioavailabilitas mineral juga sangat dipengaruhi oleh senyawa non-mineral di dalam makanan. Asam fitat atau phytic acid di dalam serealia dan kacang-kacangan misalnya dapat membatasi penyerapan beberapa jenis mineral, sebab senyawa ini dapat mengikat mineral selama proses pencernaan, mencegahnya untuk terserap melalui dinding usus. Asupan serat berlebihan lebih dari rekomendasi 35 gram per hari dapat menurunkan status mineral dalam tubuh seseorang. Penggunaan ragi dalam proses pengolahan serealia, misalnya proses pembuatan roti, dapat membebaskan banyak mineral yang terikat oleh asam fitat dan meningkatkan penyerapannya oleh usus sebab ragi menghasilkan enzim yang dapat memecah ikatan antara asam fitat dan mineral. Asam oksalat yang banyak didapatkan dalam sayuran hijau dapat juga mengikat mineral dan menurunkan bioavailabilitasnya. Bayam misalnya mengandung banyak kalsium, tapi hanya 5%-nya saja yang dapat diserap oleh tubuh kita karena bayam mengandung banyak sekali asam oksalat yang mengikat kalsium. Sementara itu, 32% kalsium yang ada dalam susu sapi dapat diserap dengan mudah oleh usus kita. Selain oksalat, senyawa lain yang dapat menurunkan bioavailabilitas mineral di dalam tanaman adalah polifenol. Polifenol merupakan sekelompok senyawa yang mengandung sedikitnya 2 struktur cincin karbon dengan minimal 1 gugus hidroksil yang melekat padanya.
Polifenol dapat mengikat mineral seperti besi dan kalsium. Sebagian besar polifenol secara alamiah terdapat di dalam tanaman seperti teh, biji coklat, dan anggur. Beberapa jenis polifenol seperti flavonoid dan tanin dapat membantu menurunkan resiko kanker dan penyakit jantung. Sementara polifenol lain seperti misalnya resveratrol dapat membantu memperlambat proses penuaan. Beberapa macam vitamin yang terkandung di dalam makanan dapat juga berpengaruh terhadap bioavailabilitas mineral. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi ketika dua jenis mikronutrien itu dikonsumsi bersamaan. Vitamin D dapat meningkatkan penyerapan kalsium, fosfor, dan magnesium. Demikian juga, asam lambung dapat meningkatkan penyerapan beberapa jenis mineral. Asam lambung atau asam hidroklorida yang dihasilkan oleh lambung dapat melarutkan beberapa macam mineral dan mengubahnya menjadi bentuk yang mudah diserap oleh usus kita. Misalnya, HCl dapat mengubah ion besi ferik Fe3+ menjadi ion besi fero Fe2+ yang lebih mudah diserap menembus dinding saluran cerna kita. Penurunan produksi asam lambung yang umum terjadi pada lansia dapat menurunkan penyerapan zat besi yang pada akhirnya menyebabkan anemia. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan mineral di atas, maka kita tahu bahwa kandungan mineral total yang ada dalam makanan atau tertera di dalam label nutrisi tidak mencerminkan jumlah total mineral yang dapat diserap oleh tubuh kita. Sebab penyerapannya tergantung oleh banyak faktor lain, baik yang didapat dalam makanan ataupun pada tubuh kita sendiri. Untuk menjamin kecukupan asupan beragam mineral, kita harus menjaga keberagaman jenis makanan dalam diet. Semakin beragam jenis makanan, semakin besar kemungkinan kebutuhan semua jenis mineral kita tercukupi. Setelah terserap melalui dinding saluran cerna, mineral akan beredar dalam sirkulasi darah baik dalam bentuk bebas maupun terikat oleh protein albumin. Mikromineral dalam bentuk bebas seringkali sangat reaktif dan bersifat toksik bagi sel-sel tubuh kita. Dengan demikian, sebagian besar mikromineral memiliki protein transport spesifik di dalam sirkulasi darah. Mereka juga memiliki protein penyimpanan spesifik di dalam masing-masing sel. Mineral yang tersimpan di dalam sel ini berfungsi sebagai cadangan mineral tubuh ketika asupan dari makanan berkurang atau tidak ada sama sekali. Jumlah cadangan mineral dalam tubuh kita sangat bervariasi antara satu jenis mineral dengan mineral lainnya. Beberapa mineral memiliki cadangan yang berlimpah, seperti misalnya kalsium dan fosfor yang dapat disimpan dalam tulang. Sementara itu, mineral lain seperti misalnya zat besi tersimpan dalam jumlah yang relatif sedikit dalam liver dan sumsum tulang. Mineral-mineral lain seperti zinc, selenium, tembaga, yodium, dan lain-lain tersimpan dalam jumlah yang sangat sedikit. Pembuangan makromineral umumnya terjadi melalui urin, sedangkan beberapa jenis mikromineral seperti tembaga dibuang melalui feses. Ketika fungsi ginjal mengalami kegagalan, asupan mineral perlu dimonitor agar kemungkinan toksisitas dapat ditekan. Asupan mineral yang dimaksud misalnya adalah fosfor dan kalium. Fungsi metabolik dari mineral sangat bervariasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, kita memerlukan natrium, kalium, kalsium, dan fosfor. Natrium, kalium, dan kalsium juga membantu transmisi impuls saraf di seluruh tubuh. Beberapa mineral seperti magnesium, tembaga, dan selenium dapat berfungsi sebagai kofaktor bagi enzim untuk melangsungkan berbagai reaksi kimia di dalam tubuh kita. Sedikitnya ada 300 macam enzim yang memerlukan magnesium agar dapat bekerja. Zat besi sangat penting perannya dalam struktur sel darah merah yang disebut hemoglobin. Tanpa zat besi, hemoglobin tidak dapat mengikat dan mengangkut oksigen di dalam sirkulasi darah. Pertumbuhan tulang memerlukan kalsium dan fosfor, dan masih banyak peran dari masing-masing mineral yang akan dibahas di video yang lain. Nah, sebelum video ini berakhir, saya ingatkan kembali ya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suplemen berisi mineral. Pertama, asupan mineral berlebih dapat menghambat penyerapan mineral-mineral lain sebab mereka saling berkompetisi untuk terserap melalui pori-pori yang sama di permukaan dinding saluran cerna kita. Dengan demikian, asupan salah satu mineral dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan resiko kekurangan mineral-mineral lain. Kedua, asupan mineral berlebih juga meningkatkan resiko toksisitas atau keracunan. Asupan zat besi berlebih misalnya dapat menyebabkan kerusakan sel darah dan liver yang sifatnya permanen. Ketiga, banyak mineral di luar sana terkontaminasi oleh logam berat selama proses pengolahannya, sehingga alih-alih memberikan manfaat malah akhirnya menyebabkan tubuh Anda keracunan logam berat.
Jadi, berhati-hatilah mengkonsumsi mineral dan konsultasikan dahulu dengan tenaga profesional kesehatan sebelum memutuskan. Nah, itu tadi video yang menjelaskan tentang mineral-mineral dan fungsinya yang ada di dalam tubuh. Ya, Ilham ngantuk, ngantuk ya, ngantuk nggak? Barangkali mau ke air dulu, silakan. Mau ke cuci muka atau mau ke air? Nggak? Mau ke toilet dulu? Nggak ya? Oke. Tadi itu dipaparkan semua mineral yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau kalian pegang HP nggak? Nggak. Atau ada komputer nggak di situ? Nggak ada juga ya? Ada. Nggak ada ya? Kalau bukunya kalian udah punya buku biologi? Semuanya udah punya? Oh, yang itu ya. Ini materi yang ini tuh tidak kebetulan tidak ada di buku biologi ya. Nanti Ibu share insya Allah nih ya PPT-nya tidak karena tidak ada di buku ya. Yang ini nih tidak ada materinya di buku. Yang Ibu share kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oh, oke. Nah, itu mineral-mineral itu semua ada di dalam kita bisa temui di alam ya. Ini ada namanya eh, tabel periodik. Nah, unsur-unsur yang tadi penyusun tubuh kita itu ada karbon di sini, kelihatan nggak? Karbon, nitrogen, oksigen ya. Kemudian fosfor, kalsium, kalium. Di sini yang ada di sini. Ibu coba share ya ke kalian ya, buat dipelajari di rumah. Unsur-unsur penyusun tubuh manusia. Oh, tapi di sini laptopnya bukan laptop ibu ya. Ibu nggak bisa share di sini. Nanti paling ibu kalau udah ini ya, udah selesai ngajar, insya Allah ibu share ya. Sekarang kita coba lihat salah satu eh, tadi penyusun tubuh manusia ini. Oke, ibu mau tanya aja deh sama Igo sama Ilham. Apa peranan ini mineral-mineral yang ada di sini yang Igo dan Ilham pengen pelajari kira-kira yang mana? Nanti kita coba cari sambil nonton video. Dari unsur-unsur penyusun tubuh manusia ini, mana yang Igo atau Ilham pengen pelajari? Ya, kita coba cari videonya bagaimana si unsur tersebut berperan di dalam tubuh kita. Yang mana Igo? Yang di sini ada magnesium, fluorine, sulfur, potasium. Mana yang pengen dipelajari? Magnesium. Magnesium. Oke. Kita coba cari magnesium itu bagaimana sih perannya di dalam tubuh ya? eh Magnesium dalam peran magnesium. Bentar, Ibu salah. Sebentar, Ibu cari dulu. Ini, yang ini ya, coba ya kita lihat ya. Oh, tapi kayaknya Ibu harus ini deh, stop share lagi. Karena harus share pakai video, pakai suara ya. Oh, udah. Nah, kita coba lihat yang ini ya. Iklan. Suaranya sudah terdengar belum? Nah, Nah, Orang dengan asupan magnesium rendah memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes.
banyak iklannya sebentar ya. Hai, welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan judul yang namanya apa sih manfaatnya vitamin magnesium untuk tubuh kita? Magnesium merupakan mineral yang melimpah di dalam tubuh dan secara alami terdapat banyak dalam makanan. Penelitian menunjukkan bahwa magnesium mengontrol kadar gula darah dalam tubuh, mencegah serangan migrain, menurunkan tekanan darah, dan melindungi dari depresi. Magnesium adalah jenis mineral yang dihasilkan tubuh secara alami yang berada pada tulang dan di jaringan lunak. Nah, berdasarkan angka kecukupan gizi yaitu AKG, tubuh orang dewasa memiliki sekitar 25 gram magnesium. Selain dihasilkan tubuh, magnesium bisa didapat dari makanan, suplemen, hingga obat-obatan. Apa sih manfaatnya vitamin magnesium untuk tubuh kita? Nomor 1 adalah menguatkan tulang. Meskipun banyak penelitian berfokus pada peran kalsium dalam kesehatan tulang, faktanya dengan asupan magnesium yang cukup, mempunyai kepadatan mineral yang seimbang guna mengurangi resiko patah tulang dan osteoporosis. Ini ada penelitian yang dirilis pada tahun 2013 pada majalah Nutrients mengucapkan asupan magnesium cukup membuat tulang jadi lebih padat, pembentukan kristal tulang berjalan lebih baik, dan resiko osteoporosis yang lebih rendah pada wanita setelah menopause. Magnesium dapat meningkatkan kesehatan tulang baik secara langsung maupun tidak langsung karena membantu mengatur kadar kalsium dan vitamin D yang merupakan dua nutrisi penting lainnya untuk kesehatan tulang. Nomor 2 adalah mengontrol diabetes. Menurut penelitian dari World Journal of Diabetes, ia mengatakan sekitar 48% diabetes tipe 2 memiliki kadar magnesium yang rendah di dalam darahnya. Selain itu, menunjukkan juga orang dengan asupan magnesium rendah memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes. Sebaiknya, studi lainnya yang diikuti lebih dari 4.000 orang dalam 20 tahun menemukan bahwa mereka dengan asupan magnesium tertinggi 47% lebih kecil kemungkinannya untuk terkena penyakit ini. Tak hanya itu, pengguna suplemen magnesium juga terbukti dapat mengurangi resisten insulin dan meningkatkan indikator kadar glukosa darah. Nomor 3, mencegah peradangan. Menurut penelitian, asupan magnesium yang jauh dari ideal beresiko membuat seseorang mengalami peradangan kronis yang bisa berujung pada sejumlah masalah kesehatan seperti penuaan, obesitas, dan penyakit kronis lainnya. Selain mencegah, magnesium bisa membantu meredakan peradangan terlanjur terjadi. Ini bisa disarankan apabila mengonsumsi makanan kaya magnesium seperti ikan dan coklat hitam. Nomor 4, mencegah penyakit jantung, kardiovaskular. Fresh and Flag Primagro dulu, mengandung DHA lebih tinggi. Mineral magnesium memiliki fungsi utama untuk mengoptimalkan otot-otot tubuh, termasuk otot jantung. Menurut studi pada tahun 2019 mengatakan
peningkatkan asupan magnesium dapat menurunkan resiko seseorang terkena stroke. Para peneliti juga melaporkan bahwa untuk setiap peningkatan magnesium 100 gram per hari, resiko stroke berkurang 2%. Nah, ini ada sebuah studi yang dirilis pada tahun 2018. Melaporkan bahwa kekurangan magnesium dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan kardiovaskuler seperti penyakit jantung. Nomor 6 adalah mengatasi migrain. Dilansir dari National Institute of Health, ia mengatakan orang yang mengalami sakit kepala migrain biasanya memiliki kadar serum dan jaringan magnesium yang rendah. Kekurangan magnesium ini dapat memengaruhi neurotransmitter dan membatasi penyempitan bulu darah yang merupakan faktor pemicunya migrain. The American Migraine Foundation melaporkan bahwa orang sering mengonsumsi 400-500 mg magnesium per hari untuk pencegahan migrain. Hanya saja penelitian tentang penggunaan suplemen magnesium untuk pencegah atau meredakan gejala sakit kepala migrain masih terbatas. Apabila ingin menggunakan cara ini untuk mengatasi migrain, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kesayangan Anda. Nomor 7, memperbaiki kualitas tidur. Magnesium dipercaya dapat menenangkan saraf otot yang baik ketika tidur. Meski begitu, belum ada penelitian berskala besar yang membuktikan kegunaan magnesium terhadap kualitas tidur. Namun tidak ada salahnya meningkatkan asupan mineral ini untuk membantu mengatasi masalah tidur yang kita alami. Nah, nomor 8 adalah membantu tubuh menyerap vitamin dan mineral. Magnesium yang tak kalah penting untuk kesehatan, yaitu membantu tubuh menyerap vitamin dan mineral, seperti natrium, kalsium, kalium, dan fosfor. Umumnya, penyerapan mineral berlangsung di dalam usus kecil. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan racun keluar dari tubuh kita. Asupan magnesium yang seimbang juga membantu mengaktifkan vitamin D yang disimpan di dalam tubuh kita. Kita bisa penuhi kebutuhan magnesium dalam tubuh dengan mengonsumsi makanan alami sebagai berikut ini. Nomor 1 adalah coklat hitam atau kita sering bilang dark chocolate yang kadar kakaonya di atas 70%. Setiap 28 gram coklat hitam terkandung magnesium sebanyak 64 mg. Zat antioksidan di dalamnya membantu tubuh menetralisir radikal bebas. Tidak hanya baik untuk usus, coklat hitam bermanfaat untuk kesehatan jantung pula. Nomor 2 adalah alpokat. Alpokat adalah buah yang bergizi dan kaya akan magnesium. Satu buah alpokat menyediakan 58 mg magnesium. Juga kaya akan kalium, vitamin B, vitamin K. Berbeda dengan kebanyakan buah lainnya, alpokat tinggi akan lemak, terutama lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. Nomor 3, tofu. Tofu atau tahu sutera merupakan makanan yang kaya akan protein meski terbuat dari bahan nabati. Dalam penyajian, 100 gram tofu bisa memberikan magnesium sebesar 53 mg. Nah, studi menyebutkan tofu punya potensi dalam melindungi sel di lapisan arteri,
Tohu juga dipercaya dapat mengurangi resiko terkena kanker perut. Nomor 4 adalah ikan berlemak. Beberapa ikan seperti salmon, makarel, dan ikan pipi halibut menyimpan magnesium dalam jumlah yang tinggi. Setengah file ikan salmon atau sekitar 178 gram terdiri dari 53 mg magnesium. Karena gizinya yang melimpah, ikan berlemak sering dihubungkan juga sebagai makanan yang dapat mencegah berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung. Nomor 5 adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Morinaga, your choice, their future. Kacang termasuk jenis makanan yang kaya akan kandungan magnesium. Pada kacang almond, kacang mete, kacang kenari, dan kacang Brazil. Jika menghitung kisaran kadar magnesiumnya, 1 on, yaitu 28 gram kacang mete, bisa menyimpan 82 mg magnesium atau sekitar 20% AKG, yaitu singkatan dari angka kecukupan gizi. 1 on almond atau kacang almond panggang yang kering sekitar 19% AKG. Dan 100 gram kacang Brazil mengandung 13% AKG. Nomor 6 adalah rohani atau madu mentah. Ini ada 2 macam madu mentah. Madu mentah 01, madu mentah 02. Satu yang namanya wild forest, satu yang sekitar 3 kali lipat untuk mengetahui manfaat magnesium dalam tubuh yang tidak sedikit, menyebabkan setiap orang perlu untuk memenuhi kebutuhan magnesiumnya. Tidak terkurangnya dan tidak kelebihan. Tetapi cukup atau seimbang. Kekurangan magnesium berkaitan dengan berbagai risiko penyakit, mulai dari hipertensi hingga osteoporosis. Terlalu banyak magnesium mungkin tidak menimbulkan risiko kesehatan, tetapi konsumsi berlebihan magnesium dari suplemen, makanan, atau obat-obatan, biasanya pada obat pencahar dan antisida, dapat menyebabkan diare dan kram perut. Apabila kita sakit, dokter yang akan bisa mengobatinya. Tapi kalau mau hidup sehat cara alami, bagaimana? Silakan klik tombol subscribe dan share di Stop share ya, Ibu stop share. Nah, tadi kan kalian pengen belajar tentang magnesium. Coba Iko tadi berdasarkan video tadi, menurut Igo yang sudah didapat dari video-video tadi, magnesium itu di dalam tubuh itu perannya apa saja? Udah dicatat tadi ya? Ya, Bu. Kayaknya ngomongnya harus dekat ke situ deh. Ibu nggak bisa dengar kalau nggak deket ya. Ke mic-nya. Apa aja tadi perannya, Igo? Menguatkan tulang, Ya, mengontrol diabetes, terus mencegah peradangan, mencegah penyakit jantung, mengatasi migran, memperbaiki migren. migren, Ya, memperbaiki waktu tidur, membantu tubuh menyerap vitamin. sudah itu aja. Udah. Ya, terus kalau kekurangan apa? Tadi Ilham, coba Ilham. Tadi kan ada disebutkan sumber-sumbernya magnesium itu dari mana saja? Coklat, Coklat apa? coklat, Coklat coklat apa? hitam, coklat Coklat hitam, hitam. Ya, betul. alpukat, Mm-mm. terus tofu, ikan Tahu. berlemak, kacang-kacangan dan biji-bijian,
Madu mentah. Terus, udah itu aja ya. Ya. Nah, akibatnya tadi Igo, akibatnya kalau kita kekurangan magnesium itu bagaimana? Diare, Bu. Terus, Diare. tadi kan Ke- disebutkan bahwa salah satunya misalnya untuk menguatkan tulang. Nah, kalau magnesiumnya kekurangan, jadi tulangnya gampang gimana? Ropos. Keropos, mudah patah ya. Nah, kalau di Tasik banyak alpukat nggak? Banyak nggak? Suka Ya. nggak kalian sama alpukat? Pak. Kalau, Suka. hah? Suka nggak? Kan Suka. tadi di salah satu sumbernya tuh kan alpukat ya. Nah, jadi kalau pengen tulangnya kuat, terus tidurnya bagus, terus tadi Ibu lihat tuh bisa buat mengatasi depresi juga ya, menyebabkan depresi kalau kekurangan magnesium itu ya. Nah, itu salah satunya kalian bisa mengkonsumsi tadi alpukat. Kalau coklat, kalian suka nggak? Coklat hitam. Itu coklat hitam tuh coklat yang nggak ada susunya kalau nggak salah ya. Suka nggak coklat yang black, black, apa, dark coklat gitu. Coklatnya nggak ada susunya. Ya, itu salah satu sumbernya. Kemudian apalagi tadi kalau misalnya kekurangan magnesium, jadinya gimana? Selain tulangnya mudah keropos, kemudian Kram perut. kram perut, terus apa lagi? Tadi kan itu untuk jantung ya, jantungnya nggak sehat ya. Kemudian tekanan darahnya tidak stabil ya. Tadi ada untuk mengatur tekanan darah ya. Itu dari magnesium. Waktunya masih ada 30, 40, 10 menit lagi. eh Ibu mau review dulu dari pertama ya. Tadi yang sudah kita pelajari sebentar. Bukan ini, salah. Sebentar, Ibu belum ke dokumen kamera. Kita review lagi ya materi tentang materi penyusun makhluk hidup. Tadi materi itu sesuatu yang memiliki ruang dan massa. Massa itu berat ya. Penyusun makhluk hidup itu ada yang anorganik, bukan yang tersusun dari rantai apa karbon. Kemudian ada bahan-bahan organik. Yang anorganik ada unsur-unsur eh, mineral tadi ya, unsur-unsur mineral. Kemudian bahan-bahan organik ada karbohidrat, protein, lemak atau lipid dan asam nukleat ya. Sumber-sumbernya karbohidrat ada dari apa saja? Tadi sumber-sumber karbohidrat ada nasi ya, kemudian roti, ada ubi-ubian ya. Kalau protein ada telur, daging dan ikan ya. Kemudian lemak, lemak itu dari minyak kelapa, dari mentega, butter, kemudian dari minyak zaitun ya. Kacang-kacangan juga banyak mengandung lemak atau lipid ya. Ada asam nukleat. Asam nukleat kalian belum pelajari sih ya, nanti kelas 9 baru belajar. Ini adalah penyusun dari apa inti sel. Kalian belajar tentang sel ya. Sel, di dalam sel itu nanti ada yang namanya inti sel. Di dalam inti sel ada benang-benang kromatin. Nah, ini tersusun dari asam asam nukleat. Insya Allah nanti minggu depan ya kita akan belajar tentang konsep sel. Ya, ini yang akan kita pelajari minggu depan. eh Jangan lupa ini materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang materi penyusun makhluk hidup dan biologi dan asal-usul kehidupan dipelajari. Nanti kalau sebentar, kemungkinan kita akan ulangan dulu ya, berarti minggu depan ya. Ulangan materi penyusun makhluk hidup dan asal-usul biologi dan asal-usul kehidupan. Ya, minggu depan kita ulangan dulu ini dua materi ini. Catatannya kalian sudah lengkap belum? Insya Allah nanti Ibu share ya PPT-nya ke
Tantan ya. Soalnya kalau di sini Ibu belum bisa pakai ini laptopnya punya sekolah ya. Jadi kalian pelajari ini dulu. Jadi sebelum ke konsep sel kita ulangan dulu dua materi ini ya. Baru nanti masuk ke konsep sel ya. Jadi dipelajari kalau ada yang nggak mengerti boleh ditanyakan ya. Ini ada elemen utama ya penyusun makhluk hidup tuh ada makro, mikro ya. Ini kalian pelajari apa aja. Yang tabel yang sudah kalian buat itu kan tadi ya itu unsur-unsurnya detil apa aja ya. Kemudian ini sumber-sumbernya misalnya magnesium sumber-sumbernya dari mana saja, fungsinya untuk apa aja ya. Eh, Sekian materi dari Ibu, tolong dipelajari insya Allah ya buat persiapan ulangan ini. Oke, siap nggak? Siap ulangan? Ya, Siap. belajar nanti insya Allah minggu depan kita ulangan. Tapi kan minggu depan tuh 3 JP, jadi ulangannya mungkin hanya 2 JP dan 1 JP-nya untuk materi yang konsep sel ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf Ibu. eh, Mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal bareng-bareng berdua dalam kebenaran tadi bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Hari Senin 28 Juli 2025. Dan Di sini setelah 12, sebetulnya di 5, Ibu angkanya dari kelas. Kenapa? Katanya mau jam 3.
Iya, jam sini dilanjut jam penyembika jam 1 sampai jam 3. Jerawat ini aja cuma 2 orang. Nah, limitnya pas, gak bikin kalem, dan ini bisa tiap bulan kita harus dapat yang baik. Di atas memberongnya hingga 9%. Gampang. Padahal saya bukan siapa-siapa itu karena langsung dari ini belum tuntas ini ya. Ada kelayangan. Sampai terus tidur Apa karena kurang tidur? Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran. Bagus ini aktivis diperiksa Dokter Yulia. Jam 10. Terus ini udah nenek-nenek Yulia yang mama itu loh, grup mama. Sebagai wujud daripada taatan warga pada hukum. Bahkan ada pengadilan yang kondisinya sakit ini. Bahkan mohon maaf, fotonya ya, foto. Nah, ini mohon maaf, kenapa tidak kami tunjukkan? Bung Ratu tinggal sedang dalam kondisi sakit. Tadinya ada background dari arah anu jalma kolot ambeh stres ambeh kurang kekuatan ameureun. Jadi walaupun dia warga negara biasa, dengan kelompok negara